Ide konyol. Dengan menahan perut yang terasa mual, aku pun membuka pintu. Indah. Ternyata Pak Bos yang datang dengan beberapa teng-teng belanjaan. Bapak ngapain ke sini, Pak? Ini kan kosan khusus wanita. Ucapku. Ya saya cuma mau mastiin kamu baik-baik saja. Emang tidak boleh? Ujarnya. Tapi Bapak jangan terlalu baik sama saya. Apalagi kita cuma karyawan sama bos. Nanti timbul fitnah. Ucapku. Peduli amat apa kata orang. Yang penting adalah aku sama kamu. Dengan santai ia pun duduk di kursi yang berada di depan kamar kosku. Memang aku sama kamu apa? Sanggahku. Calon pasangan suami istri. Jangan ngaco! Sekarang pulang sama. Aku ini masih istri orang. Lagian kalian tuh laki-laki sama saja. Manis di awal, pahit di akhir. Kesalku memanyunkan bibir. Cibirnya lagi sambil mengerutkan kening. Jelas saja aku langsung menarik tangannya dan menyuruhnya untuk pulang. Pulang! Jangan kasar! Balasnya. Pak Bos yang membuatku geram karena ulah barbarnya itu pun langsung beranjak ke mobilnya. Tak lama kemudian, dengan cepat mobil itu pergi meninggalkan halaman kos. Dasar laki-laki! Gerutuku. 3 bulan berlalu, kandunganku sudah semakin membesar. Perut pun mulai terasa ada yang menendang-nendang. Kadang sedih saja rasanya. Sendirian dalam keadaan hamil begini. Mungkin ini pilihan. Seolah tidak punya harga diri saja. Sudah diusir malah mengemis. Aku harus buktikan bahwa aku bukan wanita lemah. Ponselku bergetar. Segera aku meraihnya. Bagaimana keadaan kamu? Pesan dari Pak Bos. Laki-laki itu meski aku juteki tapi kok tidak berhenti peduli sama aku ya? Baik dan udah mendingan. Gak ada rasa mual. Udah bisa masuk makanan juga balasku diakhiri dengan tanda titik. Alhamdulillah, setelah memasuki usia 4 bulan, hilang rasa mualku. Syukur kalau begitu. Aku lega dengernya. Bilangin sama jagoanku. Salam dari papa, balasnya lagi. Idi ini orang kok pede sekali. Dia ini kalau bercanda bisa saja. Aku sayang kamu. Sayang anak kita lagi, dia mengirim pesan meski aku mengabaikannya. Ada-ada aja. Dasar laki-laki, suka sekali main-main. Aku doakan dia benar-benar jatuh cinta padaku. Biar kemakan sama omongannya sendiri. POV Reyhan. Ya Tuhan, ini sudah 4 bulan aku mencari Indah dan tidak ada kabar darinya. Rasanya aku seperti orang mau stres. Apa dia sudah melupakan rasa cintanya padaku? Apa dia sama sekali tidak teringat akan keberadaanku? Semua tentang Indah hilang, tidak ada kabar. Tolong jangan berikan saya izin cuti bulan ini ya. Ucap Novi. Kenapa? Tanyaku sambil meremas kepala. Saya tidak mau dijodohkan, jawabnya. Aku mengangkat kedua alis dengan tatapan penuh ketidaksemangatan. Oke. Novi, saya boleh tanya? Ujarku. Oh ya, ruangan Novi saat ini aku satukan dengan ruanganku. Sengaja karena aku terkadang butuh juga teman untuk bercerita. Silakan, Pak. Bapak boleh tanya. Dan saya akan jawab kalau saya punya jawabannya. Menurut kamu, apa Indah sudah melupakan saya? Indah cantik, pasti di luar sana banyak laki-laki yang mengincarnya. Selain cantik, dia juga sangat pintar. Mudah untuk dia mencari pengganti Bapak. Jadi tidak menutup kemungkinan, Indah memang sudah tidak lagi mengingat Bapak. Singkatnya, sungguh jawaban Novi adalah jawaban yang sama sekali tidak ingin kudengar. Tapi saya kan belum menceraikan Indah. Jadi Indah masih istri saya kan? Menurut agama setahu saya nih, Pak. Entah betul entah tidak, ya sudah jatuh talak. Sebab sudah 4 bulan Bapak tidak menafkahi Indah secara lahir dan batin. Indah pergi juga tidak salah karena diusir. Jadi tunggu Indah kembali saja. Karena jika dia akan menikah dengan laki-laki lain, pasti dia akan meminta cerai. Aduh, saya tidak mau cerai dari Indah.
Mana bisa saya hidup tanpa dia? Semoga saja dia bisa memaafkanku. Aku akan berusaha keras untuk mencari keberadaannya. Pintu ruanganku diketuk. Novi langsung membuka pintu. Pak Denny? Lirih Novi kemudian mempersilahkan laki-laki itu masuk. Pak Denny menghampiri lalu menjabat tanganku. Aku pun mempersilahkannya untuk duduk. Pak Denny adalah investor baru di perusahaan. Masih muda dan tubuhnya juga tinggi. Namun, suaranya seperti laki-laki biadab yang membuat rumah tanggaku bersama Indah hancur. Punya investor baru tapi suaranya mirip suara orang yang sangat kubenci. Setelah duduk, tidak berbelit-belit kami pun langsung membahas kerjasama yang akan dilaksanakan. Sekitar 30 menit obrolan penting kami pun berhenti. Oh iya, Pak. Ibu Indah tidak pernah terlihat? Tanyanya. Loh, Pak Denny kenal dengan istri saya? Aku balik bertanya dengan raut wajah penasaran. Saya kenal. Sangat kenal. Karena saya adalah salah satu rekan kerja Bu Indah. Oh ya, ngomong-ngomong Bu Indah tidak terlihat dan nomornya juga tidak pernah aktif. Apa Bapak ada nomor yang bisa dihubungi? Saya ada perlu juga sama beliau. Ucapnya membuatku merasa curiga. Indah tidak pernah cerita memiliki rekan bisnis Pak Denny. Kalau ada perlu dengan istri saya, bisa lewat saya. Baik, Pak Rehan. Terima kasih untuk kerja sama kita. Saya pamit karena ada pertemuan penting yang lain. Ucapnya. Silakan. Ucapku langsung berdiri dan mempersilahkannya untuk segera keluar. Suara laki-laki itu mengingatkan pada si brengsek Danang. Ucapku saat Denny sudah keluar. Iya juga, Pak. Barusan saya juga mikir begitu. Saya langsung teringat Danang saat mendengar suara orang itu. Ucap Novi. Si bajingan itu, kemana dia sekarang? Ucapku membatin. Ya sudah kamu balik kerja lagi sana. Ketusku pada Novi. Sekretaris yang tahan banting itu pun mulai melanjutkan pekerjaannya. Aku akui, mentalnya cukup kuat menghadapi sikapku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Aku segera melihat panggilan dari siapa. Ternyata dari Edwan. Segera aku pun mengangkat panggilan darinya. Halo, Ray. Ucapnya di seberang telepon. Kenapa? Ketusku. Gue mau cerita. Apa? Gue naksir cewek, tapi dia lagi hamil. Cuma gak ada suaminya. Cuma kayaknya dia gak nanggepin perasa gue, Ray. Dikiranya gue main-main. Lagian ada-ada saja. Naksir perempuan lagi hamil, gak ada suami pula. Jelas banget bukan perempuan baik-baik. Gue gak tertarik dengerin cerita lo. Gue juga lagi pusing nyari istri gue gak pulang-pulang. Udah nyuruh orang buat nyari, gak ketemu juga. Nyesel gue usir dia. Jangan-jangan perempuan yang gue taksir istri Elo. Ucapnya. Mana ada. Indah kalau hamil pasti langsung menghubungi aku. Dia juga pasti panik kalau anak yang dikandung tidak ada ayahnya. Lagian mana mungkin Indah hamil. Dia itu kan mandul, plus aku juga melakukannya baru sekali. Istri gue gak mungkin hamil. Orang istri gue mandul. Oh gitu. Ya udah deh, gue harus gimana ya, Ray? Gue beneran suka sama dia. Gue paksa aja kali ya dia nyerain suaminya, biar bisa gue nikahin. Ya terserah Elo. Cakep-cakep, pinter, yang ditaksir perempuan gak jelas asal-usulnya. Istri orang lagi. Cinta itu tidak bisa memilih harus jatuh pada siapa. Dia itu wanita tangguh dan mandiri. Setelah mendengar ceritanya, aku merasa semakin terpesona. Ya ada rasa kasihan juga sih. Ucapnya panjang lebar. Terserah Elo lah. Udah dulu, gue pusing. Gue mikir mau nyari istri gue. Ucapku kemudian mematikan sambungan telepon. Novi, nanti jam pulang kantor, temani saya makan di restoran dimsum. Saya lagi pingin makan dimsum. Novi mengangguk. Dimsum, makanan kesukaan Indah. Seperti rencana, aku dan Novi pun langsung menuju restoran dimsum yang sudah menjadi langganan. Sampai di dalam,
Kami langsung mengambil meja dan memesan. Namun, tiba-tiba saja ada rasa ingin buang air kecil. Sehingga aku pun berpamitan untuk pergi ke toilet. Sampai di depan toilet, aku melihat Adit sedang bercakap di ponselnya. Kamu terus awasi dia jangan sampai lengah. Pokoknya saya mau kamu jaga dia. Ucapnya di seberang telepon. Kau sungguh penasaran dan ingin menguping percakapan mereka. Laki-laki menemui Indah? Siapa dia? Ucap Adit. Setelah itu, laki-laki itu pun mematikan sambungan telepon. Sementara aku masih berdiri di balik pintu. Apa jangan-jangan yang sering berkunjung adalah bosnya? Apa mereka punya hubungan? Lirihnya. Jelas saja emosiku langsung mencuat. Ternyata dia tahu di mana istriku. Adit! Bangsat! Lo tahu di mana istri gue rupanya? Aku langsung menghampiri dan melayangkan tinju di wajahnya. Belum puas, aku kembali meninju hidungnya hingga mengeluarkan darah segar. Jadi selama ini Elo nyembunyiin istri gue? Tinju kedua benar-benar membuat Adit terhuyung. Anehnya, laki-laki itu sama sekali tidak membalas pukulanku. Dia bangkit berdiri kemudian mengusap hidung dan bibirnya sembari matanya menatapku tajam. Lo sembunyiin istri gue di mana gue tanya? Asal lo tahu. Sekalipun Elo bunuh gue nggak bakal ngasih tahu di mana keberadaan Indah. Ucap Adit kemudian mendorong dadaku. Makiku hendak melayangkan tinju ketiga untuknya. Namun, laki-laki itu dengan cepat menangkisnya. Harga selagi ada. Giliran udah nggak ada, baru terasa. Dasar laki-laki banci. Ujarnya memelintir tanganku hingga aku merasakan sakit luar biasa di bagian jari jemariku. Laki-laki itu pun kemudian berlalu pergi. Pak Raihan, maaf saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Anda dengan seseorang yang barusan berkelahi dengan Pak Raihan. Ternyata selama ini, Pak Raihan dan... Bukan urusan Anda. Pungkasku menghentikan ucapan laki-laki yang memiliki suara sama persis dengan napi yang menjadi buronan. Sial memang kenapa aku bisa bertemu dengannya juga. Setelah meninggalkan laki-laki itu, aku pun langsung menghampiri Novi dan mengajaknya pulang. Pak, gak jadi makan? Ucap Novi sambil memandangi makanan yang sudah tertata rapi di meja. Pulang! Saya tidak selera makan. Ucapku langsung beranjak keluar begitu saja. Sementara Novi berlari mengejar langkahku yang terburu-buru. Laki-laki sialan itu, di mana dia menyembunyikan Indah? Pak, saya mau pulang ke Bali mengambil cuti karena orang tua saya meminta saya untuk kembali. Atau kalau tidak saya akan dikeluarkan dari kartu keluarga. Bali? Saya ikut. Kebetulan saya ingin bertemu teman saya di sana. Oh iya, sekalian saya minta tolong Bapak pura-pura jadi pasangan saya ya saat bertemu laki-laki menyebalkan itu. Setidaknya dia tidak akan menerima perjodohan ini. Sekali-kali tolongin saya, Pak. Ucap Novi. Akan saya pikirkan. Hanya canda. POV Raihan. Oh iya, sekalian saya minta tolong Bapak pura-pura jadi pasangan saya ya saat bertemu laki-laki menyebalkan itu. Setidaknya dia tidak akan menerima perjodohan ini. Gimana? Sekali-kali tolongin saya, Pak. Ucap Novi. Akan saya pikirkan. Gimana, Pak? Sudah dipikirkan? Tanya Novi setelah aku lama terdiam. Nanti setelah di dalam mobil saya jawab. Novi kembali bertanya saat kami sudah berada di dalam mobil. Baru mau menginjak pedal gas, kutatap saja matanya hingga membuat perempuan itu langsung menunduk. Memang kapan kesannya? Tanyaku sembari fokus ke kemudi. Seminggu lagi, Pak. Seminggu lagi ya? Kebetulan saya juga punya teman di sana. Bolehlah saya ikut? Jangan ikut-ikut saja. Bapak harus pura-pura jadi calon suami saya. Atau pura-pura kita nikah siri? Aku langsung melirik ke arah Novi. Permintaan orang aneh yang cukup sulit untuk diiyakan. Kamu serius? Ya saya tidak bercanda. Nah, memang bos terbaik. Pujinya. Seumur-umur dia menjadi sekretaris,
baru kali ini terdengar memuji. Biasanya mengumpat. Endah, kok saya ada perasaan kangen sama Indah ya? Kangen banget rasanya. Lirihku membuat bola mata Novi membulat sempurna. Indah? Saya Novi bukan Indah. Novi, saya bingung sama kamu. Kamu cantik, pinter, sigap. Meskipun masih jauh lebih pintar dan lebih cantik istri saya. Tapi kok kamu mau sama Hendra? Mendengar pertanyaanku, Novi kembali membulatkan mata dan menatap dengan tatapan penuh ketidaksukaan. Mungkin tersinggung oleh ucapanku. Maksud Bapak ngomong begitu apa? Ya, lihat saja Hendra jelek. Tidak mau memberi kepastian pula. Bukan tidak mau memberi kepastian, Raihan. Tapi dia itu mau sukses dulu supaya bisa membahagiakan aku. Seperti itu. Pak Raihan, ujarnya. Kemudian perempuan itu pun mulai sibuk dengan ponselnya. Haduh, terserah kamu saja. Lagian kenapa nggak mau kamu dijodohin? Memang orang yang mau dijodohin sama kamu itu lebih jelek dari Hendra? Dingin kayak bapak. Nanti saya bernasib buruk sama seperti Indah. Mulutnya juga sama pedasnya. Mending Hendra. Sikapnya lembut. Ya kalau begitu, kamu ajak Hendra ke Bali. Dia sibuk. Harus ikut Adit keluar kota. Dia kan sekarang tangan kanan Adit. Kemana Adit pergi pasti dia ada. Si Adit duda yang ngumpetin istri saya. Mendengar makianku, Novi menepis bahwa Adit tidak mungkin menyembunyikan Indah. Meski sudah aku jelaskan sendiri kalau aku mendengar Adit menyebut nama Indah di ponsel, ia sama sekali tidak mempercayainya. Seminggu berlalu, seperti rencana, kami akan pergi ke Bali. Novi sendiri sudah menyiapkan semua keperluannya dan keperluanku selama di Bali. Untuk tiket perjalanan juga sudah dipesan oleh Novi. Pukul 21.35 malam ini pesawat berangkat. Kami sengaja mengambil penerbangan malam karena siang tadi harus menyelesaikan banyak pekerjaan sebelum ditinggal untuk beberapa hari ke depan. Untuk urusan kantor akan dihandle oleh Haris. Notif pesan masuk dari aplikasi hijau berbunyi. Saat aku melirik, ternyata Novi si sekretaris bawel. Bapak di mana? Saya sudah di bandara. Tolong jangan terlambat. Hargai saya meskipun saya bawahan Bapak. Seketika pesan darinya membuatku tertawa sebab diakhiri dengan tanda seru. Baru kali ini ada karyawan yang berani sama atasannya. Kalau saja dia bukan orang yang paling memahamiku. Iya, saya mau berangkat ini. Sabar. Sedang menunggu taksi. Balasku. Centang biru. Hanya dibaca dan tidak dibalas. Lirihku bergumam sambil berjalan keluar. Untuk koper berisi semua kebutuhan sudah ada di Novi. Karena aku membelinya 2 hari yang lalu dan menitipkannya di tempat Novi. Pak Raihan? Sapa sopir taksi saat aku tiba di depan gerbang. Iya, betul, Pak. Silakan naik, Pak. Ujarnya sambil membukakan pintu taksi. Aku pun mengangguk dan segera beranjak masuk ke taksi itu. Tepat pukul 21 aku tiba di bandara. Suasana masih terlihat ramai. Kucari di mana Novi berada. Ternyata dia sedang duduk di ruang tunggu dengan 2 koper besar di tangannya. Kasihan sekali dia. Kelihatannya sangat repot. Biarkan saja. Ini sudah jadi tugasnya menjadi seorang sekretaris. Jiwa isengku meronta melihat Novi tak melihat kedatanganku. Mata perempuan itu sedang asyik di ponselnya. Wajahnya menunduk terlihat sangat cantik. Ujarku menepuk pundaknya sedikit kencang. Setan! Setan! Ia berteriak menjatuhkan ponselnya. Kasihan! Setan harus menjadi sasaran. Ada lucu, tapi ada juga malu karena harus menjadi pusat perhatian orang. Bapak apaan sih? Iseng banget. Untung jantung saya nggak copot. Ngeselin nih Pak Raihan. Protesnya sambil mengerutkan kening. Jatuhkan ponsel saya. Kalau rusak gimana? Ini kan belinya pakai gaji saya selama sebulan. Ucapnya lagi sambil mengambil ponselnya yang terjatuh. Apa aku merasa bersalah?
Jelas tidak. Malah dengan santainya aku duduk di samping dia sambil tersenyum. "Saya siapa kamu?" ujarku bertanya. "Tenang saja. Jika ponselmu rusak, aku bisa menggantinya 10 kali lipat. Ia tahu orang kaya. Banyak duit. Sesekali, hargai barang yang telah kau dapatkan, meski nilainya kecil di matamu." Ucapnya kemudian terdiam. Kata-katanya seolah menamparku. Melihat wajahnya berubah cuek, aku pun terdiam. Tiba-tiba saja wajah indah kembali terngiang di benakku. Aku merindukannya. Sangat. Apa mungkin dia juga merindukanku? "Ayo, Pak, kita naik ke pesawat sekarang karena pesawat akan segera lepas landas." "Oh ya, Bapak kan laki-laki. Ini bukan di kantor. Bapak juga ingin pergi liburan kan? Tolong, sebagai laki-laki yang baik, Bapak tarik ini kedua koper. Tidak pantas dilihat orang." Ujarnya membuat mataku terbelalak. Koper berada di sisi kanan dan kiriku. Sementara Novi berjalan lebih dulu menuju pesawat. Tidak ada pilihan lain untukku selain menarik kedua koper ini. Setelah berada di dalam pesawat, kami langsung duduk di kursi yang sudah tercantum di boarding pass. Kebetulan kursi aku dan Novi juga bersebelahan. Saat pesawat hendak lepas landas, seperti biasa, pramugari mulai menjelaskan prosedur keamanan penerbangan. "Pastikan kamu menaati aturan yang telah ditetapkan oleh maskapai," bisikku di telinga Novi. Gemasnya sembari mencubit pinggangku. "Oh, sakit." Lirihku sedikit menekan. "Iya, lagian penghinaan. Saya juga sering naik pesawat. Bolak-balik Jakarta-Bali. Jangan lupa itu. Nyebelin banget." Ucapnya lagi sembari mengerutkan keningnya. Kenapa dia terlihat sangat manis ya? Sepanjang pesawat terbang, aku dan Novi tidak berbincang sama sekali. Entah kenapa ada yang aneh, aku merasa nyaman duduk dengannya. Mungkin karena selama ini dia sangat mengerti aku. Sikapku, semua dia memahami. Kalau bukan Novi, mungkin aku berkali-kali ganti sekretaris. Aku merasa nyaman, tapi bukan berarti jatuh cinta padanya. Karena menjadi partner dalam pekerjaan juga harus ada kenyamanan. "Kamu mual? Mau mabok? Itu kan ada plastik buat mabok." Lirihku menggodanya. "Ih, apaan sih, Pak? Sembarangan. Saya bukan mau mabok. Tapi suntuk sama Bapak. Emang saya bapak kamu?" Dia menatapku sambil menggelengkan kepala. Kemudian menyandarkan tubuhnya dan memejamkan mata. Entah kenapa aku jadi tertarik untuk memperhatikan setiap inci wajahnya. Ada apa dengan diriku ini? Tidak. Tidak mungkin aku tertarik padanya. Sama sekali tidak mungkin. Aku hanya kasihan selama ini telah berbuat seenak jidat sebagai atasan. Seperti tadi, sudah tahu mau ke Bali, aku malah memeras tenaganya untuk bekerja lebih cepat supaya semua pekerjaan lekas terselesaikan. Memang egois aku ini. Novi tiba-tiba membuka mata saat aku tengah memperhatikannya. Wajah wanita itu pun seketika memerah. Sama sepertiku yang merasa sangat malu. "Bapak kenapa ngeliatin saya? Duh, kepedean kamu." Kilahku seraya membuang pandangan.